Hello, welcome back to class Mr. Hendra for subject Bahasa Inggris 3 or English for Nursing. And before that, I would like to say salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And the topic for Bahasa Inggris 3 and the second lecture is about questions and dialogue for nursing. And the questions consists of WH and yes or no questions. And then the outline for our lecture is number 1 about WH questions, number 2 yes no questions, and number 3 dialogue for nursing. Jadi kita akan membahas tentang beberapa pertanyaan, yaitu yang dikenal dalam bahasa Inggris WH questions atau yes no questions, pertanyaan iya atau tidak, dan yang terakhir kita akan sedikit main dalam sebuah drama yang terangkum dalam sebuah dialog, jadi dialog for nursing. Tentunya kita berbicara dalam konteks nursing atau di kesehatan atau perawatan. Oke, kita masuk pada subtopik yang pertama, yaitu tentang WH questions atau pertanyaan yang mengandung unsur W dan H. Nah, mungkin kalian sudah paham pertanyaan-pertanyaan apa saja dalam bahasa Inggris atau dalam pelajaran bahasa Inggris yang memuat unsur W dan H. Nah, tapi sebelum itu kita harus mengetahui capaian pembelajaran kita untuk WH questions. Jadi, in this section, student will have an exercise in purpose to enrich the knowledge about WH questions, what, when, who, where, why, and how plus do you. Jadi, pada bahasan tentang pertanyaan WH, kalian akan mendapatkan latihan-latihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang WH questions. Jadi what apa, when kapan, who siapa, where di mana, why mengapa atau kenapa, dan how bagaimana. Jadi WH question itu terdiri dari 5 W dan 1 H. What, when, who, where, why, dan 1 H-nya adalah how. Nah, tujuan dari WH questions kita pembahasan ini yang pertama adalah the students are hoped to be able to use the word reviews, temporarily, procedure, action. And the second is the students are hoped to be able to use the WH questions as mentioned above. Jadi yang nomor 1, kalian diharapkan mampu untuk menggunakan beberapa kata yang diajarkan nanti seperti reviews, temporarily, procedure, and action. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur 5W 1H. What, when, who, where, why, dan juga how. Nah, untuk yang pertama, di sini saya akan memberikan latihan seperti biasa bagi kalian untuk menirukan beberapa kata dalam bahasa Inggris seperti yang saya ucapkan. Jadi pada bagian yang kiri, please say the following words and find the meanings of it. Jadi tirukan apa yang saya ucapkan dan temukan artinya apa. Oke, kita sama-sama kalian mengikuti video ini dari nomor 1 hingga nomor 14. Saya akan mengucapkan kata per kata secara pelan dan silakan kalian mengucapkan kata-kata tersebut dengan benar seperti yang saya ucapkan. We start from number 1. Approve. Saya ulangi lagi ya. Approve. Bedakan dengan yang nomor 2. Approval. Approval. Deny. Denial. Nomor 5. Endoscope. Nomor 6, endoscopy. Nomor 7, procedure. Saya ulangi lagi nomor 7, procedure. Nomor 8, reviews. Nomor 9, refusal. 10, analgesic. 11, antibiotic. Saya ulangi lagi, 10, analgesic. 11, antibiotic. 12,
mental, 13 capacity, dan yang terakhir nephritis. Saya ulangi lagi yang terakhir, nephritis. Jadi ulangi kata-kata tersebut dari nomor 1 hingga nomor 14 seperti yang saya ucapkan. Dan silakan kalian buka kamus, bisa Google Translate atau kamus yang lain untuk menemukan apa masing-masing arti dari nomor 1 hingga 14 dan nanti akan saya tanyakan pada saat saya masuk di kelas. Oke. Kemudian di bagian yang sebelah kanan ini keterangannya adalah please memorize the following vocabularies. Jadi silakan diingat tentang beberapa kosakata yang tersaji dalam materi ini. Ada 11 kosakata. Yang pertama adalah deny, menolak, denial, penolakan. Jadi bisa dibedakan antara deny dan denial artinya. Sama-sama mengandung kata dasar tolak, namun deny adalah menolak, denial penolakan. Sama seperti nomor 3 dan nomor 4. Approval bermakna atau berarti persetujuan, sedangkan approve menyetujui. Yang kelima, mental capacity, kemampuan mental untuk memutuskan. 6, reviews, menolak. 7, refusal, penolakan. Bedakan sama seperti beberapa kata di atasnya. 8, sedative, membuat tidur. 9, recovery, penyembuhan. 10, blindness, atau buta. Dan yang terakhir adalah deafness, atau tuli. Silakan memorize atau ingat beberapa kata ini, ada 11 kata untuk diingat dan nanti akan saya tanyakan pada saat saya masuk di kelas. Oke, sebelum kita masuk pada soal latihan, di sini saya akan membahas tentang WH question terlebih dahulu, di mana ada 5W dan 1H. Kita mulai dari who. Dikatakan, atau bisa kalian baca sendiri, who is a person. Jadi, pertanyaan-pertanyaan yang dimulai dengan who biasanya menanyakan tentang orang. Bagaimana dengan what? What itu artinya apa? Menjelaskan tentang a thing or an action, tentang barang atau benda atau sebuah kegiatan atau suatu kegiatan. Itu menggunakan what. Kemudian when, kapan. Itu menanyakan tentang waktu, is a time. Where, di mana. Digunakan jika kita menanyakan tempat. Where is a place. Why artinya mengapa atau kenapa. Itu menanyakan sebuah alasan. The reason. Sedangkan yang terakhir adalah how, bagaimana. Is the way something is or the way something happen. Jadi menanyakan tentang sesuatu atau bagaimana sesuatu tersebut terjadi. Nah, supaya lebih jelas, ada soal latihan di sini yang saya berikan untuk kalian. Ada 10 soal yang harus kalian jawab, tapi saya sudah berikan satu contoh jawaban sehingga tugas kalian hanya 9 saja. Nah, di dalam kurung, contohnya di nomor 1, di dalam kurung sudah tertera jawaban. She is Mrs. Bunga. Nah, lantas pertanyaannya di titik-titik itu, kalau jawabannya adalah she is Mrs. Bunga, lantas bagaimana pertanyaannya? Nah, maka pertanyaan yang benar adalah who is she? Kenapa pakai who? Karena kita lihat di sebelah kiri, who is a person? Karena jawabannya di dalam kurung adalah Mrs. Bunga, sehingga menunjukkan orang atau manusia, sehingga menggunakan who. Kemudian kenapa menggunakan she? Karena Mrs. Bunga adalah seorang perempuan atau wanita. Namun jika pertanyaannya diganti jawabannya diganti menjadi he is Mr. Hendra, maka pertanyaannya akan berubah menjadi who is he. Jadi sesuaikan dengan jawabannya. Oke, contohnya seperti itu. Nah, saya menyediakan beberapa jawaban-jawaban dari nomor 2 hingga nomor 8. Nah, nomor 2 jawabannya adalah my job is a student. Kira-kira pertanyaannya seperti apa? Kemudian nomor 3, my phone number is 085 bla 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 something dan seterusnya.
Kira-kira pertanyaannya apa? Sampai ke nomor 8, di sana berupa jawaban yang tersedia, sehingga tugas kalian nomor 2 hingga nomor 8 memikirkan kira-kira pertanyaan yang benar untuk jawaban tersebut apa. Nomor 9 adalah saya balik. Saya berikan pertanyaan. Why do you get a haircut? Kenapa kamu potong rambut? Silahkan pikirkan jawaban kalian. Pun begitu nomor 10. How do you go to the campus? Gimana caramu pergi ke kampus? Silahkan pikirkan jawabannya. Dan ini adalah soal latihan bagi kalian per individu. Oke? Nah, kemudian tugas kalian selanjutnya adalah mengurutkan beberapa kata yang masih salah. Jadi arrange the following words into right sentences. Jadi susunlah beberapa kata-kata yang disusun secara acak ini supaya menjadi susunan kalimat yang benar. Nomor 1, live where you do. Nah, bagaimana yang benar? Ini nanti silahkan kalian tuliskan dari nomor 1 hingga nomor 5. Susunannya gimana? Nanti kita diskusikan bersama. Oke? Kemudian kita masuk pada subtopik yang kedua tentang yes no questions. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengandung unsur yes atau no, iya atau tidak. Oke, capaian pembelajaran untuk yes no questions adalah in this section you will have an exercise in purpose to enrich your knowledge about yes no question. Jadi kalian akan mendapatkan teori-teori dan praktik yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kalian tentang yes no questions. Dengan tujuan yang pertama adalah the students of nurses are hope to be able to use the words hospitalize, disinfect, treatment, ward, procedure, and cross. Jadi kalian diharapkan mampu menggunakan kata-kata yang saya sebutkan, mulai dari hospitalize sampai cross. Yang kedua, kalian diharapkan mampu menggunakan R is am, di mana saya ingat R is am merupakan to be yang saya ajarkan di pembahasan atau materi yang lalu. Dan juga do and does plus subject. Oke, kita masuk pada latihannya. Sama seperti yang tadi pada WH questions, please say the following words and find the meanings of it. Ya, silakan tirukan kata-kata saya dan artikan kata-kata tersebut. Buka kamusnya, Google Translate atau kamus yang lain. Nomor 1 sampai 12. Sterilize. Sterilize. Bedakan dengan nomor 2, sterilization. Sterilization. Sterilize artinya membersihkan. Lantas apa arti dari sterilization? Silakan cari di kamus. Nomor 3, trolley. Nomor 4, ward. Nomor 5, hospitalize. 6, hospitalization. 7, disinfect. 8, disinfectant. 9, surgical. 10, surgery. 11, surgeon. Dan yang terakhir, intervention. Saya ulangi, dari nomor 2 hingga, dari nomor 1 sampai 12. Sterilize, sterilization, trolley, ward, hospitalize, hospitalization, disinfect, disinfectant, surgical, surgery, surgeon, and the last is intervention. Kemudian selanjutnya adalah please memorize the following vocabularies. Jadi ingat tentang kosakata-kosakata yang sudah disediakan. Hospitalize. Does Rudy being hospitalized today? Apakah Rudy masuk rumah sakit hari ini? Does Rudy being hospitalized today? Kemudian yang kedua, hospitalization. Ronnie needs hospitalization. Kita artikan bersama-sama pada saat saya masuk di kelas. Disinfect. Nurse disinfect the patient with an ACL. Disinfectant. Contoh kalimatnya, you know that the Lysol is disinfectant fluid. Trolley.
The nurse put the trolley to the room. Treat. Surgeon's team was trying to treat Andy. Treatment. The treatment is running well. Oke, next sama seperti tugas sebelumnya. Jadi susun kalimat beberapa kata-kata yang acak ini menjadi sebuah susunan kalimat yang benar. Ada 5 tugas kalian, jadi ini tugas individu. Contoh yang nomor 1, am, right, I, the, word, in. Jadi saya berikan contoh, I am in the right word. Saya berada di bangsal yang benar. I am in the right word. Contohnya seperti itu. Silakan yang lain kalian kerjakan sendiri dan kita bahas bersama nanti. Nah, ini yang beda. Translate the following sentence into English. Kalau tadi saya berusaha menstimulasi kalian untuk mengartikan bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia, sekarang saya balik. Saya berikan 5 soal dalam bahasa Indonesia untuk kalian translate ke dalam bahasa Inggris. Nomor 1, Budi, dapatkah kamu tunjukkan kepada saya di mana ruang ronsen di Rumah Sakit Subandi? Silahkan buat versi bahasa Inggrisnya. Salah gimana Pak? It's okay, never mind, kita belajar bersama dan kita benerin bersama. Jadi jangan pernah takut salah dalam belajar. Nomor 2, jam berapa operasi Tuan Yanto dimulai? 3, apakah klinik Suherman buka 24 jam, suster? Nomor 4, apakah ini jalan yang benar untuk menuju ruang teratai? 5, tolong tunjukkan kepada saya arah ke toilet. Silakan nomor 1 sampai nomor 5 translate ke dalam bahasa Inggris. Oke, subtopik yang terakhir adalah dialogue in nursing. Jadi saya menyediakan beberapa dialog yang bisa kalian peragakan bersama teman kalian. Nah, capaian pembelajaran untuk dialogue in nursing adalah in this section you will have an exercise in purpose to enrich your knowledge about vocabularies and dialogue between doctor, nurse, and the patient. Jadi, capaian pembelajaran pada dialog for nursing ini adalah kalian melakukan latihan-latihan yang bertujuan untuk memperkaya pengetahuan kalian tentang kosakata dan dialog-dialog yang lazim digunakan di rumah sakit antara dokter, perawat, dan juga pasien. Tujuannya yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menggunakan kata-kata seperti guard, bird, irritate, track, persist, attack, and contagious. Dan yang kedua, kalian diharapkan mampu make questions concerning about subject, membuat pertanyaan yang berhubungan dengan subjeknya. Oke, tugasnya sama. Please say the following words into the right pronunciation and find the meaning of it. Jadi, silahkan tirukan kata-kata yang tercantum nomor 1 sampai 14 seperti yang saya ucapkan dan temukan artinya. Beberapa kata sudah saya berikan arti, tinggal yang kosong kalian lengkapi. Kita mulai dari nomor 1, attack. 2, subside. 3, persist. 4, swell. 5, soreness. 6, irritation. 7, analgesic. 8, antipyretics. 9, bird. 10, feverish. 11, track. 12, contagious. 13, shrink. 14, protuberance. Oke, kita ulangi lagi dari nomor 1, 14. Attack, subside, persist, swell, soreness, irritation, analgesic, antipyretics, bird, feverish, track, contagious, shrink, and last is protuberance. Nah, ini adalah tugas kelompok. Silakan kalian memilih teman kalian sendiri untuk mempraktekkan
dialog yang saya sediakan di sini. Jadi namanya boleh diganti nama kalian, nanti saya hanya mencontohkan di sini ada dialog antara Dina, Shinta, kemudian perawat, dan juga dokter. Jadi ada 4 orang di sini, silahkan nanti kalian menirukan skenario ini, dan namanya boleh diganti. Jadi ceritanya adalah seperti ini. Shinta sends her classmate Dina, who have just got accident, to the emergency unit of Subandi Hospital. Jadi Shinta mengantarkan teman sekelasnya yaitu Dina yang baru saja mengalami kecelakaan ke UGD di Rumah Sakit Subandi. Soon after arriving there, Shinta itu bilang, help nurse, she is injured. And Dina, oh, I feel my pain on leg. And then a nurse come to them. Nurse said, what's the matter? That will be all right. Get in, please. And then Shinta and the nurse moved Dina to the stretch. And nurse told Shinta, not too strong, calm down, please. And Shinta answered, yes, of course. But Dina said, oh gosh, it's so painful. And nurse led them to take Pethidine and some gauze. Nurse told, you will be all right, miss. And Dina answered, thank you, nurse. Shinta, does she have serious injury, nurse? And the nurse answered, let me call the doctor. And a doctor comes. And doctor said, no matter on your leg, that will be fine. And then doctor touches Dina's leg. And Dina said, it's so pain, doctor. And doctor, you have got fracture. Nurse, please schedule it for her operation. And the nurse answered, yes, doctor. But Dina shocked, excuse me, have I got operation, doctor? And Shinta, yes, all right, Dina. And Dina feels like scared. No, God, help me. And the nurse, be calm down, Dina, you will be better soon. But nurse, and the doctor said, don't take it too serious. This is only minor operation. So, are you ready? And Dina answered, if it is must, I will. Please do your best, doctor. And the doctor said, yeah, surely. Jadi, diskusi atau dialog yang saya contohkan seperti itu, silahkan kalian praktekkan bersama teman-teman kalian dan berperan sebagai aktor dan aktris yang terdapat dalam dialog ini. Oke, saya rasa kalian paham apa yang saya maksud. Jadi kalau kalian masih belum mengerti apa artinya, silakan diartikan terlebih dahulu supaya kalian mengerti bagaimana atau apa arti dari yang diucapkan oleh Shinta, Dina, perawat, dan juga dokter. Oke, mungkin cukup itu saja pada bahasan kita untuk kali ini, yaitu the questions that consists of WH questions and yes or no questions, dan juga dialogue for nursing. And last but not least, I would like to say thank you for you all to see this video, and if you have questions or something to discuss, please write your question in the comment section in this video, or you can kindly send me an email to hendrakurniawan@umujember.ac.id, hendrakurniawan@umujember.ac.id. And don't forget to subscribe this video, as I will upload all of my lecture here in this YouTube channel. And we'll see you later in the next topic. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and bye-bye.